Assalamualaikum di warahmatullahi sini. wabarakatuh ya. Ada Aryo dari Kantara Waalaikumsalam. juga. Malam hari ini tentunya kita berada di episode Ngolimbe yang juga disiarkan langsung Oleh 5 oleh stasiun 5 stasiun radio di radio. Kuningan. Malam hari ini ada Kos FM, Ya, ada Taskia FM, baik. Mingga Suara FM, Aha. Mahasuci FM, dan juga Rasi 5 FM tentunya. Dan pendengar rukun dimanapun pendengar rukun berada, malam hari ini kita hadirkan narasumber yang sudah dipromo sebelumnya, yaitu Ketua KPU Kuningan. Selamat malam Pak Asep Z Pauji ya Pak ya. Iya. Selamat malam. Z-nya itu apa Pak? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Aspa aja ya saya panggil ya. Aspa. Selamat malam Pak Aspa. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, pendengar rukun juga nih lagi nungguin, dan semoga pendengar rukun juga sehat dan tetap rukun ya. Ya, semoga ya, dan buat pendengar rukun dimanapun Anda berada juga, nanti untuk yang membuat interaktif langsung kasih tahu dulu bocorannya. Boleh? Kita bisa buka lewat telepon di 023289020900, juga SMS WA di nomor 081811789898. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol malam hari ini dengan tema desain pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuningan. Nah, Ya, itu jadi yang nanya-nanyanya seputar desain pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuningan. ada Kuningan ya. Iya. Siapa yang bikin judul, Pak? Kayaknya Om Rio deh. Oke, saya biasanya panggilnya Kang Asep ya, Boleh. Kang Aspa gitu ya. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya. Ya. Alhamdulillah, sepertinya sekarang semakin tambah bahagia ya, Kang Aspa ya. Alhamdulillah. Betapa? Memang indeks kebahagiaan itu harus terus dipertahankan. Jangan sampai hilang. Minimal di depan orang kita bahagia lah ya. Itu kan. Alhamdulillah. Berbicara soal KPU ya, orang-orang pasti tahunya KPU itu yang ngurusin pemilihan gitu ya. Pemilihan presiden, pemilihan bupati juga. Ya. Tapi kalau Kang Aspa sendiri yang bekerja di KPU gitu ya, mengartikan KPU sendiri apa sih untuk Kang Aspa? Ya, lembaga penyelenggara pemilu. Karena kita nggak boleh membuat tafsir kan gitu ya. Terkait dengan apa itu lembaga KPU, ya sesuai ketentuan perundang-undangan aja, bahwa KPU adalah lembaga yang dibentuk atas perintah undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik itu legislatif maupun eksekutif. Ya, legislatif di level pusat, provinsi, kabupaten, kemudian presiden juga sampai kepala daerah. Nah, itu KPU memang itu. Rutin berarti Pak ya di kantor KPU Pak ya. Rutin tiap hari kita masuk, bahkan kadang-kadang kalau sudah masuk tahapan ya ibaratnya jadi rumah kedua. Rumah kedua. Mau Terus ya. di KPU. Tapi pertanyaan ringan Pak sebelum obrolan lebih jauh lagi. Selama nggak ada pemilihan, itu ngapain aja petugas KPU Pak di KPU? Ya bekerja di kantor seperti biasa, kan ya, ada banyak pekerjaan yang masih dituntaskan. Nah, hanya perbedaan yang menonjolnya, kalau sedang tahapan itu memang mesti semuanya terekspos ke publik, karena berkaitan dengan kepentingan publik kan intinya. Hanya kalau tidak ada tahapan, publik juga relatif tidak terlalu tertarik untuk mencermati secara detail sesungguhnya apa yang sedang terjadi di KPU. Nah, itu aja bedanya. Kalau dari segi tugas, tanggung jawab, wewenang, ya kita melekat gitu kan, bekerja sepenuh waktu ya di KPU, baik itu anggota KPU-nya maupun sekretariatnya. Hanya memang dari segi jumlah SDM menyusut, karena kalau ada tahapan kita rekrut semacam outsourcing ya, tenaga pendukung. Nah, kalau sudah beres tahapan ya mereka kembali ke makomnya masing-masing. Oke, berarti selama ini dugaan orang katanya nggak ada kegiatan mah nyantai-nyantai aja. Ternyata emang beraktivitas seperti biasa ya. Ya karena menduga-duga itu. Menduga-duga itu. Jadi sekarang udah tahu ya, karena ada pekerjaannya. Banyak sekali. Kalau boleh tahu di KPU sendiri ada bagian-bagian apa aja sih yang menjadi para petugas dari KPU yang setiap harinya dikerjakan? Ya, di KPU itu kan, KPU itu istilahnya satker ya, satuan kerja kalau di tingkat kabupaten.
itu struktur jenjang ketiga dari level pusat. Ada KPLI, ada KPU provinsi, ya berarti di semua provinsi ada KPU kabupaten kota. Ya, kita sifatnya satker. Nah, ada 2 kamar ini di satker KPU Kabupaten Kuningan ini. Kamar komisioner, ada kamar sekretariat. Nah, kalau sekretariat itu statusnya pegawai negeri sipil. Ya, jadi dipimpin oleh kepala sekretariat. Nah, disebutnya sekretaris, berarti kan sekretaris KPU. Nah, gitu kan. Di bawahnya ada kasubag, ya, kepala subbagian. Ada 4. Ada kasubag umum, kan gitu ya. Ada kasubag hukum, ada kasubag program dan data, ada kasubag teknis dan humas. Lalu di bawahnya staf-staf. Nah, mereka itu tetap bekerja di KPU, tidak terbatas periode. Nah, gitu kan. Nah, kalau anggota KPU kan gitu ya, orang-orang publik menyebutnya dengan istilah komisioner. Padahal itu tidak ada sebetulnya istilah nomenklatur komisioner itu tidak ada. Yang ada adalah anggota KPU berlima, diseleksi setiap 5 tahun sekali. Artinya memang terbatas periode 5 tahun, lalu kemudian dibatasi setiap orangnya maksimal 2 periode. Kan gitu ya, di tingkatan yang sama. Nah, 5 orang itu hasil proses seleksi yang panjang, sampai kemudian dari mulai tes administrasi, kemudian tes CAT, ya, tes tulis kalau dulu, kemudian ada psikotes, ada medical check up, ada wawancara, sampai terakhir fit and proper test. Lalu muncullah 5 orang. Nah, 5 orang itu menunjuk salah seorang untuk menjadi ketua. Nah, gitu ya. Jadi ketua merangkap anggota. Nah, yang 5 orang itu kemudian berbagi tugas yang disebut divisi. Saya meskipun ketua tetap menjabat sebagai koordinator divisi. Ya, divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga. Nah, kemudian ada yang kedua, divisi teknis penyelenggaraan. Itu Pak Maman Sulaiman namanya. Kemudian ada divisi sumber daya manusia, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Nah, itu Pak Dudung Abdul Salam. Kemudian yang keempat ada divisi perencanaan, data, dan informasi. Nah, itu namanya Pak Asep Budi Hartono. Nah, terakhir ada divisi hukum dan pengawasan. Itu namanya Bu Lestari Widyastuti. Nah, itu berbagi tugasnya seperti itu. Wow, keren banget ya, pembagiannya udah jelas banget. Mulai dari yang ngurusin karyawannya ada, humasnya juga ada, publikasi dan lain sebagainya memang udah. Semuanya sudah tercover. Wow, terus berbicara soal KPU 2018 ya. Ini Kang Asep kan periode 2018 sampai 2023. Betul. Boleh mungkin dijelasin sama pendengar rukun semuanya bagaimana sebenarnya suasana ketika pemilu kemarin yang mungkin belum dipublish ke pendengar rukun semuanya, yang mungkin pendengar rukun juga pengen tahu situasi kemarin seperti apa sih ketika pemilu kemarin. Pilkada atau pemilu nih? Pilkada ya? Pilkada ya? Bisa dua-duanya juga. Oh ya, pilkada aja. Pilkada aja lah, yang lebih dekat ya. Kebetulan dari 5 orang anggota KPU yang mengalami secara langsung menjadi penyelenggara pilkada di tingkat kabupaten, artinya di KPU memang hanya saya sendiri. Karena waktu itu pilkada digelar bulan Juni ya. Bulan Juni 2018 ya. Sementara saya diangkat menjadi salah seorang anggota KPU di periode pertama itu sejak 2013. Ini berarti periode kedua. Nah, sekarang periode kedua. Jadi 2013 Desember saya diangkat jadi anggota KPU. Lalu 2014 menjadi penyelenggara pemilu. Nah, 2018 menjadi penyelenggara pilkada. Desember 2018 habis. Nah, tentu pengalaman yang luar biasa, yang sulit dirinci dengan kata-kata dan kalimat kan menjadi bagian dari penyelenggara di tingkat kabupaten untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 waktu itu. Hanya memang berbekal pengalaman mengelola pemilihan umum 2014 waktu itu, tentu itu menjadi bekal berharga buat kami berlima saat itu, terutama buat saya sendiri. Nah, saat itu kami coba dorong penyelenggaraan pilkada 2018 itu dengan konsep semacam wisata politik. Ya, jadi kan
kita publik ya, kita juga yang masyarakat rata-rata memandang kontestasi pilkada itu atau pemilihan bupati itu sebagai sesuatu yang menegangkan, ya. Urat saraf terus tegang kan gitu ya. Kemana-mana selalu linier melihatnya, kalau tidak kawan politik lawan politik kan gitu ya. Sampai merambah ke level bawah, bahkan level rumah tangga. Waduh. Bentrok sesama keluarga gara-gara beda pilihan. Nah, itu sering terjadi kan, ya kan. Iya. Nah, kita dorong kemas konsep pilkada itu grand design-nya semacam wisata politik. Ya, kita tetap melaksanakan hak konstitusi sebagai warga negara, menggunakan hak pilih, menggunakan hak politik, tetapi juga dalam suasana yang menyenangkan. Ya, dalam suasana yang menyenangkan, bahwa ada perbedaan pilihan dan lain-lain, sesungguhnya itu sesuatu hal yang manusiawi dan sunatullah. Tetapi kemudian tentu dalam konteks pembelajaran politik kita menempatkan perbedaan itu secara proporsional. Ada saatnya berbeda secara politik, tapi lebih banyak kita dipersamakan sebagai sebuah bangsa kan ya, sebagai sebuah masyarakat. Sehingga ketika masuk post election kan itu ya, kan ada 3 fase siklus sebetulnya. Ada pre election yang masa-masa menjelang persiapan menuju tahapan. Ada electoral process ya, berarti sepanjang tahapan itu dilaksanakan. Setelah selesai masuk post election. Nah, kita seringkali pasca pemilihan itu menyisakan residu, ya, menyisakan limbah, limbah masalah berupa pertentangan, gitu, perbedaan dan lain-lain. Padahal pemenangnya sudah dilantik, pemenangnya sudah bekerja, lah kita sebagai pemilih masih gontok-gontokan, gitu ya. Iya, betul ya. Nah, oleh karena itu kita bikin grand design di konsep pemilu 2018 sebagai wisata politik dan edukasi demokrasi. Nah, grand design itulah kemudian yang ingin kita pertahankan, kan itu ya, ingin kita pertahankan di masa pilkada Kuningan yang akan datang. Nah, kira-kira begitu. Jadi dengan konsep yang sama, yaitu wisata politik dan edukasi demokrasi. Cuman mungkin ada bedanya, Pak Kang Aspa. Yang wisata politik 2018 itu lebih spesifiknya, tajamnya seperti apa nih? Ya, artinya konsep wisata politik itu lebih kepada bangunan spiritnya. Bangunan spiritnya bahwa ketika kita berwisata katakanlah itu kan gimana pasti menyenangkan, buat bersenang-senang kan. Ya, berwisata itu merenggangkan otot kan intinya. Nah, justru bagaimana kita menempatkan budaya demokrasi ini menjadi suatu hal yang menarik, tidak malah menegangkan otot. Justru ketika kita terlibat dalam kontestasi demokrasi atau sebuah pemilihan, justru meregangkan otot, sehingga orang menjadi nyaman, menjadi tidak seram, menjadi tidak takut, menjadi tidak trauma kalau ada lagi pemilihan, kan itu spiritnya seperti itu, Kang. Dan kalau untuk desainnya, Kang Aspa, nih bedanya dengan 2018, apakah dari sistem pilkadanya berbeda atau tetap sama nih dari aturan nih? Iya, betul. Secara keseluruhan sebenarnya tahapannya tidak jauh berbeda. Tahapannya tidak jauh berbeda. Nah, dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum misalnya, tahapan itu hanya 2 sebetulnya. Tahapan besarnya, tahapan besarnya hanya tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Hanya kemudian ada siklus kan gitu ya, 3 siklus tadi, pre-election, electoral process, dan post-election. Nah, apa yang berbeda misalnya konsep pilkada sebelumnya dengan pilkada yang sekarang? Sehingga mendorong kita harus membuat desain kan gitu ya. Nah, yang membedakan, kita tahu hari ini kita hidup di tengah pandemi, kan gitu ya. Hidup di tengah pandemi. Ada sesuatu kebiasaan yang sebelumnya bisa jadi belum pernah kita lakukan, menjadi semacam tuntutan untuk kita lakukan. Bahkan selepas pandemi pun ada istilah new normal atau istilah yang di launching oleh Gubernur Jawa Barat kan AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Nah, bisa jadi ada hal-hal tertentu
yang yang sudah terbiasa kita lakukan di tengah pandemi itu kembali dilakukan gitu ya di masa pilkada nanti. Ya, misalnya begini, bagaimana kita mengatur aspek protokol kesehatan, kan gitu ya. Kita melihat, ya, merasakan langsung bahkan kami sebagai penyelenggara, bagaimana tihothatnya, bahasa Jepang namanya, nah, ketika pemilu 2019 kemarin. Ya, nyaris semua waktu ya kita curahkan untuk ngurus pemilu. Ya, 24 jam. Padahal kita punya keluarga, ya, punya lingkungan, ya, punya aktivitas lain selain ngurus pemilu kan gitu ya. Tetapi nyaris semuanya ada semacam tekanan psikologis untuk kemudian fokus dan terus fokus sampai tidur pun kita masih memikirkan pilkada, masih memikirkan pemilu kan gitu ya. Nah, itu dari aspek kesehatan sebenarnya kan tidak bagus. Ya, betul. Itu juga bagian bagaimana kita membangun semacam lifestyle, kemudian ya istilahnya pola hidup sehat kan intinya, pola pikir yang sehat kan gitunya, pola makan yang sehat kan gitu. Nah, itu sebelum ada pandemi kita cenderung abai terhadap hal-hal seperti itu. Nah, pasca pandemi bisa jadi ya kita harus lebih ketat dalam menjaga kesehatan seperti itu. Kenapa? Karena ada pameo yang menarik, seolah-olah penyelenggara pemilu itu tidak boleh sakit, dilarang sakit kan gitu ya. Harus on terus. Harus on terus. Nah, itu kan tidak baik buat kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya dari segi penggunaan bahan sosialisasi, ya, atau metode sosialisasi, pendekatan bersosialisasi, baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pilkada maupun oleh kontestan dan jajaran timnya. Nah, saat ini di tengah situasi pandemi, mungkin ini juga berkah pandemi, banyak forum-forum diskusi, ya, forum-forum dialog interaktif yang mengoptimalkan teknologi berupa virtual misalnya atau daring. Nah, ternyata ya memang ada kelemahan dan kelebihan, tetapi justru bisa jadi pendekatan-pendekatan dialog seperti itu, rakor-rakor, bimtek dan lain-lain, kita sudah terbiasa dari sekarang sehingga tidak mesti dengan tatap muka langsung misalnya dalam keadaan yang mendesak. Ya, bayangkan kalau misalnya suatu hari ada kebijakan penting dari KPU misalnya terkait dengan informasi tahapan, lalu kemudian harus disampaikan secara cepat. Kemudian kita berpaku kepada pertemuan langsung off air misalnya, dikumpulkan dalam waktu tertentu di tempat tertentu. Tentu akan memakan waktu yang panjang ini, mulai persiapan. Kalau hari ini misalnya penting untuk disampaikan, harus menunggu besok. Tetapi dengan model-model pendekatan teknologi seperti yang sekarang terjadi di situasi pandemi, kita bisa serta-merta ya menggelar tatap muka tidak langsung melalui daring atau virtual. Nah, kemudian dari sisi kontestan misalnya, cara berkampanye bisa jadi tidak mesti lagi ada semacam mobilisasi massa besar-besaran dalam rangka efisiensi, efektivitas penyampaian program, kemudian visi misi. Bisa jadi juga memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi-aplikasi. Radio juga bisa kan gitu ya, media sosial dan lain-lain. Ya, itu sangat memungkinkan menggunakan pola-pola seperti itu. Ya, sebelum ada pandemi kita tidak menemukan banyak masker di berbagai tempat kan gitu ya. Tapi pasca pandemi kita selalu sehari-hari ketemu orang pakai masker kan gitu ya, di mana-mana. Bisa jadi itu juga bagian dari bahan kampanye atau bahan sosialisasi. Biasanya orang bagi-bagi brosur, bagi-bagi gantungan kunci, kan gitu ya, bagi-bagi kalender, bagi-bagi apa saja. Bisa jadi nanti bagi-bagi masker yang ada gambar. Wah, itunya. Itu dikasih gambaran ide nih buat para tim bisa jadi, kan gitu ya. Bisa jadi. Nah, itu kan semacam adaptasi kebiasaan baru. New normal, ya, sesuatu yang boleh dibilang bagi kita asing, tetapi kemudian menjadi gaya hidup kan gitu ya. Nah itu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi. Ini kayaknya lebih bakal seru lagi di season yang kedua karena ada jeda komersial yang harus lewat dulu. Untuk karena pendengar pun jangan kemana-mana, tetap di Ngolingbe bersama Kang Asep Fauzi.